eh, beberapa pertanyaan yang sering muncul di media sosial, Medsos, ya medsos. di medsos. Jadi untuk yang pertama kayak untuk periode kedua seperti apa Bapak ingin membawa Banggai 5 tahun ke depan? Baik, sesuai dengan visi misi kita, bergerak bersama berkelanjutan menuju gerbang timur Sulawesi Tengah. Ya, sering saya jelaskan bahwa bergerak bersama itu artinya bahwa mari kita semua, baik itu pimpinan OPD, para ASN, P3K, anggota DPR, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, para teman-teman akademisi, mahasiswa, organisasi-organisasi, kemudian seluruh masyarakat Kabupaten Banggai untuk memberikan andil. Ya, apa andil yang bisa diberikan kepada daerah, yaitu kita misalnya melakukan perencanaan selalu melibatkan secara terbuka, baik itu dalam bentuk tatap muka, penyampaian informasi secara langsung, maupun dalam bentuk tulisan. Insya Allah itu akan kita peduli. Ya, tinggal misi kita jelas, visi kita jelas, ya tinggal dilihat tuh apa. Misalnya ada gerbang kesehatan, apa kira-kira yang menjadi semangat pemikiran. Kalau kita misalnya dari pemerintah daerah, kita menginginkan bahwa semua masyarakat Kabupaten Banggai itu bisa berobat gratis, dan alhamdulillah kita udah UHC prioritas, artinya bahwa semua masyarakat ini kita himbau untuk bisa mendapatkan pelayanan gratis, ya, baik itu pemeriksaan kesehatan bahkan sampai pada eh, tindakan. Ya, contoh kasus misalnya kemarin dari Om Mutasar, dia sampaikan alhamdulillah dia malah memasang ring, ya, satu, dan itu tanpa biaya, 1 rupiah pun tidak ada. Nah, ingin saya sampaikan kepada masyarakat bahwa ini penting sekali untuk melakukan pemeriksaan kesehatan. Jangan nanti kalau sudah banyak sumbatan misalnya untuk jantung, karena kalau 2 ring itu tidak ditanggung oleh BPJS, dia maksimal 1 ring, ya. Jadi jangan nanti sudah parah baru berobat. Nah, karena pemeriksaan gratis berdasarkan instruksi Bapak Presiden, nah itu semuanya diwajibkan kita, dan kita masih rendah untuk pemeriksaan kesehatan, ya. Apalagi sekarang ini yang lagi gandrung di ini misalnya TBC. TBC sekarang ini menjadi pembunuh nomor 1 di dunia, ya. Hampir setiap 5 menit ada 1 orang yang meninggal gara-gara TBC. Tapi alhamdulillah barusan hari ini kita menerima penghargaan, ya, dari Adinkes. eh, Kabupaten Banggai termasuk yang rendah. Tapi kita tidak bisa lalai karena ini adalah penyakit menular. Jadi harus sesering mungkin kita melakukan pemeriksaan kesehatan. Begitu juga dengan kegiatan-kegiatan lain. Ya, banyak cita-cita kita ke depan. Bagaimana Banggai ini bisa lebih maju, perencanaan, baik infrastruktur jalan, kemudian bangunan-bangunan, penataan kota, sampai kepada penataan kecamatan dan desa. Ini terus kita lakukan, kita lanjutkan dari program-program sebelumnya, ya. Bantuan terhadap petani, misalnya pupuk, kemudian saprodi, ya, kemudian alat-alat pertanian, alat-alat perikanan, alat-alat peternakan, ya, bahkan sampai dengan ternaknya. Nah, sekarang juga kita pikirkan bukan cuma pemberian itu, tapi sampai pada marketingnya yang kita pikirkan. Ke mana pasar-pasar yang diberikan. Kemarin kita baru saja melakukan pertemuan misalnya dengan diesel LNG. Diesel LNG akan melakukan CSR-nya itu bukan hanya untuk memberikan eh, pelatihan, kepada petani, nelayan, dan peternak, tetapi mereka juga mengharapkan bahwa hasil yang mereka peroleh itu bisa dimasukkan ke diesel LNG. Itu hasil pertemuan terakhir dengan teman-teman diesel LNG. Kita berharap juga dengan teman-teman lain yang di kabupaten ini, ada PAU, ada Pertamina, ada JOB, kemudian tambang-tambang nikel yang sementara beroperasi. Kita berharap bahwa bisa mengikuti apa yang nanti kita lakukan bersama dengan diesel ini. Jadi cukup banyak kalau berbicara tentang prioritas pembangunan, ya.
Begitu juga rumah sakit yang sudah kita alokasikan tahun 2026 karena ini sangat penting karena ukuran daerah itu maju atau tidak dilihat dari bagaimana pendidikannya, bagaimana kesehatannya dan lain sebagainya. Oke. Nah, tadi kan masalah apa yang ingin Bapak bawa begitu. Terus sekarang lagi proses penyusunan RPJMD Pak. Ada 9 program kreatif inovatif yang lagi digagas begitu. Apa yang Bapak inginkan dari pematangan program tersebut? Dari program-program yang lagi disusun ini, saya sudah menyampaikan kepada para pimpinan OPD, tolong program-program ini betul-betul program yang menyentuh tentang kehidupan masyarakat. Ya, bantuannya langsung. Contoh kasus misalnya P2KB, P3A misalnya. Ya, jangan lagi yang paling banyak sosialisasi misalnya, kemudian apa kunjungan-kunjungan, tapi saya mau programnya itu lebih nyata. Misalnya programnya tentang stunting misalnya, tidak usah lagi kita harus sosialisasi sosialisasi menghabiskan anggaran pertemuan di mana-mana, tetapi dilihat mana yang stunting langsung belikan apa, belikan susu, belikan beras, belikan ayam dan lain sebagainya, belikan telur. Jadi yang seperti itulah yang lebih nyata daripada kita lebih banyak sosialisasi. Karena tidak sedikit yang saya lihat anggaran-anggaran itu habis di sosialisasi dan kunjungan-kunjungan. Itu penting juga sosialisasi karena kita memberikan pemahaman dan tetapi 4 tahun yang lalu ini kan sudah kita lakukan. Maka di periode 5 tahun yang akan datang kita rubah konsep ini, ya. Karena sama saja. Jangan setiap tahun Sosialisasi. sosialisasi terus, kita rubah lagi. Nanti kalau kita lihat kondisi-kondisi bahwa ada teman-teman, nanti pada tahun berikutnya itu yang kita lakukan sehingga kita bisa mempelajari grafik setelah sosialisasi, kemudian kita ikuti dengan bantuan-bantuan. Begitu juga dengan dinas-dinas yang lain, ya. Misalnya di dinas koperasi misalnya dan UMKM, kita nggak mau lagi hanya pelatihan tapi diberikan bantuan, ya, diberikan bantuan, ya, apa yang mereka butuhkan dari tahun-tahun kemarin yang sudah kita kasih pelatihan sosialisasi. Ini yang kita tinjau dan kita pantau. Begitu juga dengan perikanan misalnya. Ini juga kita lihat. Apalagi terhadap OPD-OPD yang penyumbang PAD. Ya. Jadi tidak boleh lagi dia penyumbang PAD tetapi yang diberikan itu tidak memberikan dampak pendapatan daerah. Walhasil setiap tahunnya kita evaluasi PAD kita itu tidak pernah tercapai. Kenapa tidak tercapai? Karena dana yang kita keluarkan bukan untuk mendapatkan PAD, tetapi hanya habis begitu saja. Ya, misalnya kita kasih bantuan perahu, kita kasih bantuan pancing, tapi kita tidak membangun yang namanya pelelangan ikan. Ya, Storage. ya, karena itulah tempat kita untuk mengambil retribusi. Begitu juga misalnya dengan pasar. Kita perbaiki, kita bangun fasilitasnya. Ketika orang nyaman, kita minta retribusinya. Begitu juga di perhubungan tentang parkir, ya. Kita belum menyiapkan area-area parkir. Makanya dananya itu kita peruntukkan, ayo kita bangun area parkir yang bagus. Sehingga kita minta retribusinya, orang mau melakukan itu karena memang kita bangun tempatnya. Begitu juga dengan pariwisata misalnya. Kita bangun tempat-tempat yang bisa kita pungut PAD daripada memberikan bantuan eh, sarana pariwisata, tetapi itu bukan yang bisa menghasilkan PAD, hanya kita uang percuma uang ini. Terus kan sekarang lagi banyak program-program mayor yang sedang berjalan Pak. Beberapa sudah berjalan mulai dari pembangunan kolam renang, terus Mes Pemda Bangga di Palu, sampai kayak ada perencanaan pembukaan jalan baru, sampai pembangunan pabrik LPG. Seperti apa proses perencanaan dan hingga pembangunannya nanti? Yang yang pertama kolam renang, ya. Kalau kolam renang itu kan sudah berjalan perencanaan tahun pertama dan itu multi years, nanti kita anggarkan lagi pada tahun 2026, ya. Ini selain untuk memberikan kesempatan kepada anak daerah untuk bisa tekun di dunia akuatik, ya. Eh, Mungkin ini juga bisa memberikan dampak yang lebih positif terhadap masyarakat. Sekarang sudah saatnya kita merubah masyarakat pola hidupnya, bagaimana kehidupan mereka itu supaya lebih banyak berolahraga.
makanya ini kita giatkan. Kemarin saya memberikan sambutan ketika membuka Raker Koni. Saya sampaikan bahwa di kota sekarang ini terjadi perubahan pola hidup. Orang tidak lagi gandrung dengan karaoke, kemudian ke papau, ke dunia diskotik. Tapi karena orang disibukkan dengan dunia olahraga, mereka udah paham tentang kesehatan. Tetapi bagaimana kita menggalakkan kalau kita tidak membangun fasilitasnya? Makanya kita membangun fasilitas. Dan kemampuan itulah yang sekarang kita bangun. Mudah-mudahan kolam renang ini selain untuk melakukan pembinaan terhadap anak-anak kita di bidang kegiatan renang juga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat yang ada di Banggai. Itu yang pertama. Kemudian Mespemda. Mespemda ini juga ya itu tadi saya sudah sampaikan bahwa Mespemda ini menghasilkan PAD ya. Tidak sedikit kita ASN ini yang berurusan ya. ASN masyarakat yang berurusan dengan kegiatan-kegiatan di provinsi. Tetapi sayang juga uang kita kalau lari ke tempat lain. Oleh sebab itu kita bangun dengan rapi. Bahkan saya ingin skalanya bisa mungkin bintang 3 atau bintang 4 ya. Nah, nanti sesudah itu nanti kita kelola. Nanti saya ingin dikelola oleh pihak ketiga ya. Tapi masyarakat tidak perlu khawatir. Akan berbeda tarif sebagai masyarakat Banggai dengan di luar masyarakat Banggai. Sehingga uang yang kita dapatkan, uang yang kita keluarkan bisa kembali lagi ke Banggai. Ya, pabrik LPG itu swasta. Ya, sudah ada pemenang tendernya dan mereka yang akan melakukan. Nah, saya juga berulang-ulang sampaikan bahwa manfaat daripada LPG perjanjiannya yang pertama mereka harus menggunakan tenaga lokal itu diprioritaskan dan itu sudah diiakan. Terus kemudian yang kedua LPG yang diproduksi di Banggai harus diprioritaskan untuk orang Banggai. Sesudah itu baru mereka bisa keluar dari Banggai. Kemudian yang terakhir tadi yang pertanyaannya adalah tentang jalan ya. Alhamdulillah jalan kita itu sudah disetujui dan tahun ini kita sudah anggarkan untuk tahun 2026. Nah ini kita berbagi dengan provinsi, tidak hanya Banggai, tapi insya Allah Pak Gubernur akan membantu kita dari segi pembuatan jalan Lompoknya Pasar Tua. Terus belakangan ini kan Pak lagi heboh terkait pemotongan dana transfer ke daerah-daerah. Langkah apa yang ingin Bapak ambil terkait pemotongan dana transfer ke daerah khususnya Kabupaten Pak? Kita akan melihat berapa anggaran yang akan dipotong oleh pemerintah pusat ke daerah ya. Kalaupun ini terjadi maka akan berdampak ke kita semuanya. Maka di awal karena kita belum tahu, kita akan melakukan pemotongan terhadap perjalanan dinas ya. Kita sudah instruksikan bahwa perjalanan dinas itu dipotong 50%. Kemudian makan minum juga kita potong 50% ya. Dan setelah kita potong nilainya juga cukup besar ya. Nanti kita lihat. Kalau nanti dari pemotongan ini belum juga ini, nah, tapi tujuannya adalah pemotongan ini kita untuk memberikan kepada masyarakat ya, pemberdayaan masyarakat ya terhadap kegiatan-kegiatan yang betul-betul bisa dimanfaatkan oleh masyarakat ya. Apakah itu dalam bentuk bantuan atau dalam bentuk apa beasiswa atau untuk kesehatan ya. Nanti kita lihat pada masa sidang nanti. Ada juga yang menarik Pak, kemarin yang Bapak bilang untuk tiap kecamatan memberdayakan masyarakatnya untuk proses pembangunan. Ya, jadi gini, konsep program 5 miliar satu kecamatan itu jauh sebelumnya kita pikirkan ya. Itu sejak tahun 2022 ketika tahun pertama kita dilantik itu sudah kita pikirkan karena kita mendapat pendidikan di Singapura bagaimana mereka bisa negara yang maju ya walaupun mereka tidak punya kekayaan alam ya tapi karena uangnya berputar di situ juga dimanfaatkan langsung oleh masyarakat sehingga masyarakatnya bisa lebih sejahtera. Itulah yang menyebabkan
oh, dana 5 miliar itu. Ya. Kita berharap bahwa dana miliar ini, saya sering sampaikan kepada para camat, tolong dana 5 miliar ini kalau yang sifatnya bantuan non fisik, oke, silakan beli kasih, misalnya bantuan-bantuan rumah ibadah, bantuan majelis taklim, oke itu yang non fisik. Tetapi kalau yang sifatnya fisik, berulang-ulang disampaikan kalau bisa ini jangan dikontrakkan, tetapi dilakukan padat karya. Misalnya mau bangun drainase misalnya, mau bangun jalan tani, ya tinggal dipanggil masyarakatnya. Prioritaskan masyarakat-masyarakat miskin atau masyarakat-masyarakat yang nganggur yang tidak mendapatkan pekerjaan. Nah ini, kalau semua kecamatan menggalakkan ini, yakin dan percaya bahwa angka kemiskinan kita itu pasti akan turun. Angka pengangguran kita akan turun. Tetapi apa yang terjadi kadang-kadang saya melihat masih ada yang dikontrakkan. Bisa dikontrakkan terkecuali kegiatan besar yang harus menggunakan alat berat. Tapi kalau misalnya masih bisa pakai cangkul, masih bisa pakai skop, masih bisa pakai alat-alat yang bisa ini, ya tidak perlu dikontrakkan. Sehingga masyarakat bisa mendapatkan pekerjaan dan bisa dinikmati oleh semua orang. Ya. Nah, itu makanya berulang-ulang saya sampaikan itu. Nah, ini mudah-mudahan tahun ini ya, mereka bisa peka terhadap apa yang kita sampaikan, dan kalau masih ada juga temuan yang kita lakukan bahwa ini kontrakan ini akan menjadi pertimbangan pada akhir tahun nanti. Ini juga Pak, ada sedikit kritik. Beberapa isu yang beredar terkait Bapak jarang turun untuk kunjungan lapangan, terus lebih banyak melakukan perjalanan dinas daerah keluar daerah gitu. Bagaimana Bapak menanggapi hal tersebut? Iya, kita ini baru 3 bulan, ya, baru 3 bulan keluar daerah itu ya dalam rangka bagaimana bisa mendapatkan pendapatan daerah. Jadi bukan pergi jalan-jalan bilang pergi santai-santai, kalau santai-santai kita nggak balik-balik lagi. Jadi perjalanan dinas yang dilakukan itu sehubungan dengan kegiatan-kegiatan pemerintahan. Kita ini baru 3 bulan, jangan orang melihat lama, kampanye yang lama itu 1 tahun. Yang lama itu kampanye 1 tahun. Kalau kita ini bertugas dari 2 Juni, 2 Juli 1 bulan, 2 Agustus 3 bulan, 2 September 3 bulan, 2 Oktober 4 bulan. Jadi kita baru aktif 4 bulan, dan ini adalah saat-saat yang krusial untuk bagaimana kita bisa mendatangkan kegiatan-kegiatan yang ada di Banggai. Ya, nanti kalau ke kecamatan-kecamatan, ke desa-desa itu akan ada waktunya. Ya, ketika sudah penetapan, mulai dari musrembang nanti kita akan mulai, baru kita akan berkunjung untuk melakukan evaluasi terhadap pekerjaan. Kalau yang 4 bulan ini ya memang kondisinya sudah seperti itu. Ya. Yang insya Allah akan kita mengangkat itu 3 kecamatan. Yang pertama adalah KBT-an, kemudian Nuhon Jaya kalau nggak Iya, salah, Manjai, Pak. terus kemudian Toili Makmur. Nah, ini sudah kita ajukan sejak tahun kemarin, dan alhamdulillah kemarin timnya juga sudah turun untuk melihat. Kemudian sekarang ini tahap untuk melengkapi apa yang menjadi persyaratan dari tim kemarin. Ya, nanti kita lihat perkembangannya. Yang terakhir Pak, dari banyaknya rencana pembangunan dan program-program strategis, harapan apa yang Bapak inginkan untuk Banggai? Karena berkali-kali Bapak menyinggung di sambutan dan beberapa kali di turun untuk masyarakat, Bapak ingin Banggai menjadi mandiri setelah izin migas selesai di Banggai. Itu menarik kayaknya untuk masyarakat ketahui gitu, karena itu sering Bapak singgung di banyak kesempatan. Jadi gini, ya alhamdulillah saya punya banyak pengalaman berjalan di Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke, mulai dari Aceh. Kita lihat bagaimana daerah-daerah penghasil migas yang begitu besar. Saya tidak perlu menyebutkan nama daerahnya, tetapi setelah migasnya selesai, yang namanya fosil ini kan pada ada akhirnya. Kita bersyukur alhamdulillah kontrak kita tahap kedua ini 2027 sampai dengan 2047.
Artinya bahwa 2047 ketika tidak terjadi eksplorasi, maka berakhirlah kita. Nah, untuk itu dari sekarang kita harus bisa membenahi hasil DBH migas. Kalau insya Allah kita bisa nanti mendapatkan PI 10%, artinya inilah kita kesempatan kita untuk memanfaatkan dananya, ya. Jadi jangan dananya itu hanya dibiarkan begitu saja, membuat program yang tidak bisa menghasilkan untuk pendapatan daerah. Nah, ini yang sangat disayangkan. Nah, inilah kita benahi dari sekarang, mulai dari pertaniannya, perikanannya. Maka suatu saat ketika tahun 2047 kita tidak lagi memiliki DBH migas, tidak memiliki lagi PI, tetapi kabupaten kita bisa mapan, bisa menjadi daerah yang bisa menghasilkan sendiri, ya. Kita bisa ekspor ikan, ya. Kita bisa ekspor lele, kita bisa ekspor udang, kita bisa ekspor kelapa, macam-macam, ya. Ya, baik itu kebutuhan daerah sendiri maupun kebutuhan untuk pendapatan daerah. Nah, itu yang saya selalu sampaikan ke teman-teman. Kita manfaatkan dana-dana ini, ya. Kita bangun rumah sakit yang bagus, ya. Nanti di sana ada penghasilannya juga, para puskesmas puskesmas kita tingkatkan. Inilah tujuan dari DPH yang kita peroleh yang cukup besar, ya. Tapi kalau dari sekarang kita tidak memberikan tempat pembangunan yang lebih baik, nah, susah. Contoh kasus misalnya di 3 tahun terakhir, eh, kita banyak membangun kantor, ya, ya, karena memang banyak kantor-kantor yang tidak layak. Bagaimana dinas-dinas ini bisa bekerja dengan baik, ASN bisa berpikir dengan baik, dengan jernih, kalau kantornya aja ya tidak begitu bagus. Contoh kita lihat misalnya dinas pendidikan, dinas PU, kemudian kita dinas Perida, ya, itu prestasinya luar biasa. Karena memang orang merasa nyaman, mereka berpikir dan bahkan mereka bekerja bisa sampai dengan malam karena kantornya. Tetapi kalau kita membandingkan ada kantor-kantor yang ya saya tidak perlu sebutkan yang masih belum bagus, orang nggak betah. Paling jam 4 mereka udah pulang semuanya karena tidak memberikan rasa kenyamanan di kantor. Itu yang sebenarnya tidak terpikirkan yang. Nah, ini yang kita pikirkan semuanya, memberikan rasa nyaman. Ketika ASN ini nyaman dia berkantor, maka ide-idenya itu pasti keluar, inovasinya keluar, banyak berpikir untuk pembangunan daerah. Apalagi kemarin saya sampaikan ke teman-teman, apalagi yang masih muda-muda, jangan pernah berpikir berorientasi tentang uang, tetapi berorientasi tentang karir, ya. Nah, ini yang mudah-mudahan yang masih muda-muda ini ya bisa berpikir untuk membangun daerah ini. Yang terakhir, ada pesan-pesan untuk masyarakat Kabupaten Banggai. Jangan pernah untuk berhenti mengkritik pemerintah, karena kritik itulah yang membuat kita mawas diri, ya, membuat pikiran-pikiran kita lebih matang dan berpikir bagaimana kita bisa membangun rakyat. Kalau kita anti kritik, maka kita tidak akan pernah teruji dengan apa yang kita lakukan pada hari ini.